bisa merasakan lebaran tidak dengan keluarga. Biar nanti kalau udah bisa sama keluarga disyukurin kayak gitu. Kan selama hidup ini udah sama keluarga terus kan? Enggak. Oke. Kayaknya 3 tahun enggak Enggak boleh lah. pulang sih kemarin. Ya. 0 sampai 17 lah minimal. Dekat ada biasanya yang bersama orang tuanya terus, biasanya nanti kan yang bakal dikirim ke jauh-jauh kan, Dok? Kemarin ada yang bilang KKN gue di luar Jawa bener. KKN gue di Jawa. Kan KKN intensif masih ada. Udah gitu ya. Terus kan kemarin bukan karena mau keluarga, mau nonton konser katanya. nah, itu kan beda meneh. Oh, harus ini Dok, harus Anda biasa tuh boxing. merasakan vibes-nya lebaran di rumah sakit itu kayak gimana? Udah intinya gitu. Nggak mau dong. dengan nggak sakit loh ya maksudnya. Ya masa jadi nakes nggak pernah ngerasain kan ya lucu. Maksudnya kan biasanya Tapi tetap bisa sholat id kan, Dok? Bisa. Kayak gitu tuh Sholat rata-rata di tuh rumah sakit. kayak Anda tuh kan bukan dokter utama, masih koas, bukan perawat. Kan bisa kalau ada pasien kayak gitu yang urgent apa? IGD kan. Iya. Nggak tentu rumah sakitmu tuh selalu crowded terus loh ibaratnya. Kan ngerasain sholat Idul Fitri di rumah sakit itu gimana? tapi Dok kalau misalnya kayak gitu kan kita koas juga nggak bisa ngapa-ngapain Dok kalau nggak ada dokter utamanya Dok. Lah ya makanya tetap Anda tuh masih bisa sholat, masih bisa makan lontong opor kayak gitu masih bisa. Yuk. Cuma pulang kampung aja. Cuma nunjukin muka aja gitu. Udah lanjut. Nah kalau IFAT mau pemeriksaan IFAT tes swab vagina pap smear, intinya Anda harus melakukan pemeriksaan ginekologi, harus dipasang spekulum buat ngambil discharge-nya, ya kan? Nah, berarti Anda sebelum melakukan pemeriksaan spekulum, lakukanlah pemeriksaan rutin ginekologi, vaginal tuse yang ginekologi. Kemarin udah belajar VT yang untuk obstetri, ya kan? Sekarang ginekologi. Nah, untuk menilai apa aja sih yang di ginekologi, tetap Anda cuci tangan dulu pakai hand steril, selesai. Terus habis itu dicek, oh ini vulvanya bagus, uretranya juga bagus, nggak ada massa, nggak ada laserasi. Terus Anda masukkan dari Anda 2, ini jelas ini obstetri kan ini, Kayak Nggak tahu Dok. bukan ginekologi ini. Iya bukan ginekologi. Oh ininya rusak. Walah. Oh iya Dok, itu. Ya amat kalau obstetri mana? Nah ini porsionan yang gini. Nah terus habis itu apa namanya? Kita cek dinding vaginanya, diraba dinding vaginanya normal apa enggak, ada benjolan gitu apa enggak. Terus habis itu kita mentok ketemunya sama apa kemarin? Porsionya kita raba licin apa enggak, apakah ada benjolan, apakah dia mudah rapuh, CSF kan gampang rapuh, mudah berdarah, kayak gitu kita cek. Nah habis itu OUI-nya keluar ada kayak discharge-nya apa enggak. Terus habis itu Anda cek uterusnya tinggi fundus uterinya ini sebesar apa. Anda raba, uterusnya itu pasti raba kok deh, fundus uterinya pakai pin manual, yang tangan satunya untuk cari PFU-nya, terus sebesar apa, terus ini raba. Oh ternyata dari bagian bawah sama atas, oh ternyata sebesar telur ayam, telur bebek, telur angsa, kepalan tangan dewasa, atau sekepala bayi kayak gitu. Normalnya telur ayam. Kecil kan? Kan paling cuma 7 cm deh. Kalau kita ukur uterus normalnya itu kan 7 cm normalnya. Udah, terus habis itu cek parametrium kanan sama kiri. Parametrium itu terdiri dari apnexa sama ovarium. Kalau dia nggak ada kista, nggak ada tumor, pasti dia normal, nggak problem apa-apa. Nah, terus habis itu udah kan udah buat cetak parametriumnya, terus udah sih dicek discharge-nya ada apa enggak. Kalau ada ya apa di interpretasikan discharge-nya warna apa, berbau apa enggak kayak gitu, ada darahnya apa enggak kayak gitu. Ya, jadi nggak usah dihafal sesuai logika. Oh pertama yang tak nilai vulva uretra normal, dinding vagina. Habis itu aku ketemu apa ya? Oh ketemu dinding vagina normal. Oh ketemu porsionya licin apa enggak kayak gitu. Oh habis itu tak raba uterusnya. Oh uterusnya sebesar apa? Dek, bener nggak? Nah habis uterus baru kanan kirinya parametrium itu ovarium sama salping. Ada masalah apa enggak? Oh ini aman ya udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Jelas?
Jelas ya, itu pemeriksaan di manual ginekologi. Nah, setelah itu baru kita pasang spekulum. Udah pernah caranya pasang spekulum kan? Dulu pernah. Udah bisa toh? Pilih. Hah? Tapi kalau di manusia tuh kalau awal-awal susah loh. Anda bisa melukai pasien loh. Iya. Membuat pasien sakit sebenarnya. Udah Nah ini kalau tangan kini aja rusak tuh. Nah ya makanya. udah kalau apa namanya di rumah sakit gitu spekulumnya ada berbagai ukuran. Ada. Cuma satu tok. Ada yang kecil, ada yang besar. Enggak sih, ada yang plastik juga. Yang plastik itu bisa single use gitu loh, satu kali pakai tok. Itu biasanya kalau dipakai orang-orang yang pasien hepatitis B, B20. Soalnya kan ya udah biar sekali dua gitu kan. B20 tuh HIV. Yes. Gitu. Aku mau bayangin pakai apa namanya spekulum segede itu. Nggak sakit kalau satu gelmu banyak, Iya. dua ibunya gel. Itu cilik banget ini, ora bakal iso gini kayak gini, kecuali anak. Apa namanya? Kalau iya kan? Nggak lah. bisa. Ukuran sedewasa kayak gini tuh ukuran segini nggak bakal bisa buka apa-apa. Kecil ini. Apa namanya? Satu, kuncinya gelnya banyak. Yang kedua, pantat itu nggak boleh diangkat. Oh berarti Harus relax, harus bener-bener justru pantat itu ditekan ke bawah aja. Itu malah bisa buka, nggak sakit. Oke. Nah, terus habis itu ini kita anucil ya, anucil udah. Terus habis itu kita, aku mau bilang kamu ya. Ini di kecil banget. awalnya kan kita bantu, ya kan, komisioner posteriornya. Terus ini ngiring dulu, terus baru dibuka, diputar terus buka, set, ya kan. Terus baru dikunci, ya. Nah gunanya apa tuh tadi kamu periksa PT di manual biar tahu itu uterusnya anterfleksi apa retrofleksi. Kalau anterfleksi nanti Anda pas waktu mengukur uterusnya ukuran berapa. Nah ini kamu ceritanya mau sondase ya, Ini loh. Ini sondase ya dek ya, ini sonde ya. Sonde itu gunanya untuk mengukur uterus. Ini dia walaupun mengukur kayak gini, dia itu bisa membuat uterus perforasi. Makanya Anda harus hati-hati. Banyak kejadian uterus uret di sonde perforasi itu banyak. Jebol. Tapi kan jebolnya ya udah segini, tapi nanti ya tergantung bejo-bejoan. Nek bisa menutup sama omentum ya aman. Kalau enggak ya bisa jadi masalah juga kan. Tapi kan nanti dijel dulu tuh. Apa? Apa? Dijel juga. Enggak, ini enggak di gel. Jadi ini kalau udah buka kayak ini udah nggak akan rasa apa-apa deh. Iya. Di dalam itu kan nggak akan rasa apa-apa, nggak ada bersarafannya. Bahkan kalau Anda mau periksa tenakulum itu Anda harus buka pakai tenakulum. Jepit porsinya pakai tenakulum. Oh iya gitu. Iya pernah. Dan pasti akan berdarah pasti. Tapi ibunya nggak akan kesakitan. Sakitnya itu karena spekulumnya. Spekulum yang dibuka lama itu, dan Anda kurang profesional untuk memasukkannya itu nyeri. Tapi kalau untuk dipasang ini nggak akan terasa. Berdarah pun nggak akan terasa. Ternyata jadi perempuan seperti itu. Iya, Tidak mau Jadi hamil. cowok kan dia Jadi kalau Anda mau cek tenakulum nyepesnya ini sonde itu harus dijepit di arah jam 11 sama jam 1 porsinya. Jam 11 sama jam 1 terus dinaikin, terus habis itu baru Anda masukin. Pegangnya kayak megang ini ya, pensil ya, jangan gini. Karena kalau gini tuh kan takutnya terlalu kuat kan. Dia itu nanti perforasi takutnya. Nah, terus Anda masukkan gini set, gitu kan. Terus sambil diraba tinggi fundus uterinya. Jadi Anda patokannya di tangan kiri. Kalau di tangan kiri Anda tahu oh ini sudah cukup segini.
jangan sampai berlebihin nanti biar nggak perforasi Oh. gitu. Kerasa kok, uterus tuh pasti akan kerasa. Kecuali kalau dia gendut banget yang sampai lemaknya tebel gitu ya, itu beda. Udah kan? Terus habis itu dan aku buka ya. Ini kalau kamu mau ada indikasi untuk mengukur uterus ya Dek ya. Contoh kayak mau pasang IUD kayak gitu. Tapi kalau pap smear kayak gini kan nggak perlu. Gitu ya. Terus kalau trauma swab vagina berarti Anda membuka apa namanya, Anda pakainya adalah kasa. Ini kan pakai lidi, kasa lidi ini. Ambil di fornix posterior. Fornix posterior itu ada tahu porsio toh. Bawah itu kan ada legokan. Nah, itu diambil. Bawahnya porsio. Enggak. Enggak kerasa. Terus ini diputar-putar aja, terus habis itu ditaruh di objek glass, ya kan? Di objek glass terus difiksasi sama NaCl 69%, ya kan? Terus dikirim ke PK, mau dibaca nanti ketemunya apa bakterinya. Selesai Sevagina, paham? Paham ya? Oke, sekarang kalau sama IVA test itu bisa Anda lakukan semuanya di puskesmas. Oh ya, nggak harus dikirim ke laboratorium. Anda adalah sebagai operator, pemeriksa itu adalah sebagai operator dan sebagai penentu ini positif apa negatif. Caranya adalah ini kasa lidi dicelupkan di asam asetat 0,3 sampai 0,5 ya persen. Asam asetat itu apa coba? Cuka yang Anda biasanya buat makan itu lah itu. Makanya kenapa dia bisa dilakukan di puskesmas. Nah, terus habis itu Anda oleskan di porsinya semua. Setiap Anda spekulum pasti kan Anda udah lihat, oh ini porsinya itu api awal aslinya ono benjolannya nggak sih, ada erosinya apa enggak sih, ada perdarahan yang kayak udah borok-borok gitu enggak sih. Nah, kalau memang lurus, cek aja porsinya diolesin semua cuka. Tunggu dulu beberapa menit, ya 2 menit, semenit lah, 2 menit. Dan oh kok berubah jadi plak putih, berarti itu yang namanya acetoacetate, berarti dia mengarah ke lesi prakanker. Kalau kamu udah lesi kanker, kamu buka porsinya mesti wis amburadul. Gitu. Kalau licin terus tapi udah mbok kasihkan acetoacetate kok jadi putih, udah jadi acetoacetate, berarti kemungkinan dia masih lesi prakanker. Kalau memang positif acetoacetate-nya, berarti Anda harus merujuk ke SPOG untuk dibiopsi, untuk diuretrase diagnostik. Saya mau nanya, kalau misalkan dari ini kan udah ke arah pas apa spekulum, kalau misalkan dari awal head udah ini kena berdarah langsung ini gitu atau bukan tetap di spekulum? Tetap spekulum. Karena Anda benar-benar bisa melihat, nggak cuma meraba bentukannya itu kenapa gitu loh. Tapi yang namanya diagnosis untuk ke CA cervix itu kan sesuai itu ya Dek, tetap gold standarnya adalah biopsi. Selama belum ada hasil biopsi berarti dia belum ke CA cervix. Walaupun udah pernah pap smear, udah pernah HPV DNA yang macam-macam itu, tetap gold standarnya adalah biopsi. Gitu ya. Udah paham ya? IVA tes selesai sih, paham? Ya, berarti besok Anda kalau di puskesmas pasti nanti akan ada program screening cervix ya. Masa berarti Allah. Ya, kalau pap smear itu pakainya dua. Ngambilnya di endocervix sama ectocervix. Ya kan kalau itu. Endocervix itu pakainya brush ini, terus dimasukkan. Kan porsi itu kan ada OUI yang lubang itu kan, dimasukkan ke lubang itu terus diputar 360 derajat, terus cairannya itu ditaruh di objek glass ya kan, di objek glass, terus habis itu difiksasi pakai apa yo? Sudah sakit memikirkan nih. Alkohol ya, pakai alkohol berapa persen itu baca ya nanti di sana. Nah habis itu di porsionya itu nanti ectocervixnya dipakai spatula diputar ya. Di Porsionya terus habis itu di objek glass terus Ini difiksasi. apa sih itu? Ini yang itu. Yang bagian itu Ini kan buat pegangan. Itu terus habis itu di objek glass. Habis di objek glass terus intinya kan itu akan dikirim ke lab. Yang baca kan lab untuk hasil pap smear.
nanti hasilnya apakah inflamasi kah, apakah sudah lesi kanker yang cin 1, cin 2, cin 3 kayak gitu, apa udah memang positif mengarah ke CA cervix kayak gitu. Tapi untuk pemeriksaan IVA tes sama pap smear itu dia setara, keakurasiannya tuh setara gitu. Makanya kenapa kadang tuh kalau semua cuma screening di puskesmas boleh sih ya IVA tes tok gitu ya, yang murah dan gampang, simple, semua orang bisa lakuin, nakes semua bisa ngelakuin. Cuman kalau standarnya untuk screening itu sebenarnya IVA tes atau pap smear plus HPV DNA. Karena apa? Kalau dengan HPV DNA itu kita bisa deteksinya tuh sampai ini tuh tipe HPV yang tipe apa. Kalau semua di HPV-nya tipe yang rendah-rendah kan kemungkinan cuma kondiloma, genital warts aja. Tapi kalau yang tipe-tipe tinggi kan udah mengarah ke CA cervix. Tapi memang harganya lebih mahal. Tidak semua orang kena. Aku dulu pernah itu berapa ya? Mau 1 jutaan kayaknya. Oh, Kayak gitu. Jadi dulu pas makanya nek bisa Anda besok sebelum melakukan aktivitas, anggap aja ini semua belum menikah kan? Belum menikah dan insya Allah belum pernah melakukan Bayar deh. belum ya, Bismillah ya. Soalnya mahal cuy kalau misalkan udah aktivitas. Nah sebelum melakukan aktivitas seksual Anda harus vaksin dulu. Vaksin. Ya kan masuk belum dipakai udah dibawa. Nah kalau semua selama belum melakukan aktivitas seksual itu bisa protapnya langsung divaksin tanpa perlu di pap smear atau HPV DNA. Hah? Vaksin HPV? HPV? Ada vaksin. Ada yang cuma tetravalen, quadrivalen, pentavalen kayak gitu ada. Gitu semakin banyak valennya kan berarti semakin banyak HPV yang tercover kan. Berarti yang enak sebenarnya cuma cowok kan Mbak? Cewek cuma cewek yang Dapat banyak hikmahnya tanya. coy. Dapat hikmah. Tapi kan jadi cewek juga banyak plusnya. Susudahnya tuh beda. Susudahnya lebih beda. Nggak ada kewajiban untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bisa bersyukur. Dia bersyukur. Syukur Ki, mana sih Ki? Buka lah kak. Tapi dong mau nanya, kalau misalkan udah hubungan seksual, berarti dia harus pap smear itu berapa kali setahun? Apa sekali setahun? Sebisanya. Gimana? Kalau misalkan dia udah aktif berhubungan seksual gini kan, terus dia tuh mesti pap smear tuh tiap berapa kali gitu? Tiap setahun sekali kah atau berapa bulan sekali kah? Untuk pap smear-nya. Gini, kalau IVA tes itu jangka waktunya 1 tahun. Kalau pap smear itu 3 tahun. Kalau HPV DNA itu bisa 5 tahun. Gitu. Itu ya pesanku, nabung sebelum kamu menikah vaksin dulu. Vaksin kan itu nggak 2 kali kan. Yang pertama sama nanti jarak 6 bulan vaksin lagi. Wajib nggak sih dok sekarang? Sekarang kalau udah didapetin yang anak 5 kelas 5 SD kan udah dapet. Iya, Saking pentingnya karena di semua rata-rata perempuan tuh nggak usah bilang dari kan. Maksudnya banyak banget yang kena CA cervix deh. Pasien di onkologi itu udah ibaratnya 90% CA cervix, yang lainnya baru CA ovari dan lain-lain. Jadi Setahu saya biasanya sebelum menikah itu dari KUA itu memang itu tetanus say, beda. Oh iya beda. Beda, bukan tetanus. Bukannya ada beberapa Itu karena selain belum itu. di cover pemerintah. Yang di cover pemerintah itu cuma yang buat anak. vaksinnya berapa 2 kali kok nggak salah. Nggak kayak Oh 2 juta sampai 4 juta. vaksinnya Vaksinnya mahal. 2 sampai 4. Iya, 2 sampai 4. Ya kan tapi nggak apa-apa kan bisa lah. Uang jajan kalian kan sebulan 5 juta. kalau bisa ditanggung sih dong. Ya makanya itu kan salah satu kewajiban laki-laki. Nah. Untuk menanggung. Yang secepatnya
Pikir-pikir udah Kowe. prepare setruk. Oh, Oh iya. tas sabrinya kan ada dulu. Oh iya. Hah? Oh iya. Ada yang Bilangnya ada lagi. Oh, udah. Kan udah 20. Belum ada lagi. Oh iya. Ada lagi. Mau. Sumpah, Fa itu tidak bisa dipercaya. Malas. Yang penting apa selesai. Kamu lapar selesai di support setutor. Aslami terus. Ini buat apa? Yang ini. Itu spekulum juga, cuman itu kan nggak bisa yang diputar-putar kan, jadi kita harus benar-benar megangin. Ada beberapa, maaf ya, ada beberapa yang tebel banget, biasanya orang-orang yang obes itu nggak bisa dibuka pakai itu, jadi kita bisa pakai itu lebih fleksibel. Itu namanya sim anterior. Ini sim anterior, biasanya kalau kuret pakainya ini karena lebih fleksibel. Berarti langsung Ini kalau napas di itu ya diperhatikan ya, ini kan dilepas ya kan, jangan langsung buat tarik, tapi diputar dulu, dipucupin dulu baru ditarik biar nggak sakit ya. Terus kalau ini itu namanya sim anterior itu atas, tapi sebelum kita pasang sim anterior pasti kita pasang sim posterior. Di sini nggak ada. Kalau posterior itu nggak ada tutupannya gini deh, jadi ini terus lurus tok gitu. Jadi ini sim posterior, ini sim anterior. Bedainnya gimana, Dok? Kalau anterior nggak ada ininya. Oh. Kalau posterior itu ininya nggak ada. Cuma ini sama ini. Nggak fokus. Tandanya Oh, iya. Gak apa-apa Win. Orang kayak puasanya. Untuk aku. Jelas ya, Dek? Saya berjanji akan diet terus, tidak akan obesitas. Supaya tidak seperti itu. Dok, karena apa kalau misalkan pasien yang apa namanya vaginismus yang kalau misalkan dimasukin tuh sakit. Vaginismus itu tergantung grade-nya ya, Dek. Kalau emang bener-bener vaginismus yang banget, ya mungkin bisa jadi diterapi dulu. Jadi kalau misalkan bagian dalamnya, berarti pakai yang paling kecil atau Gini deh, pada dasarnya kita mau pemeriksaan itu kan ada tujuannya. Kalau memang benar-benar dia dicoba memang nggak bisa dan sangat mengganggu pasien banget, itu ada beberapa yang kita pemeriksaan atau tindakan itu harus memang dengan anestesi. Dia ditidurkan dulu. Sesimpel katakanlah dia curiga CA cervix gitu ya, kita benar-benar mau buka tapi kok pasiennya benar-benar nggak bisa, ya udah kita mau staging atau mau biopsi atau apapun itu diminta tolong anestesi. Sebenarnya biopsi itu kan nggak harus pakai anestesi, tapi ada beberapa yang pakai anestesi karena pasiennya yang nggak kooperatif daripada menyakiti pasien. Kita kan intinya adalah di normal vision kan, dunia hamba. Oke, siap Dok. Coba Bang. Apa ini begitu kan? Sakit ya? Cuy, ini tajam cuy. Ini kan tajam kan? Bayangin itu masuk ke Mimil, oh shit. Coba. Iya, pasrah aja. Ayo, lu udah coba di sini. tiba-tiba di tutor ini yang duluan merit sabret. Yang paling pertama merit kan. Ini sabret sih. Iya kan, bau-bau sabret. Kayaknya aku nggak jadi sekolah dulu deh. Astagfirullahaladzim. Soalnya antri biasa. Oh, ini kemarin. Gak apa-apa, bismillah. Sambil belajar. MUA. Sudah ya? Sudah. Sudah ya? Sudah.